sumber daya manusia yang berwawasan keunggulan, kemandirian, dan memiliki kualitas tinggi. Pertanyaannya, langkah-langkah inovatif apa yang Paslon 2 akan tempuh dalam mewujudkan kedua misi tersebut dengan tidak mengabaikan kenyataan bahwa negara atau daerah yang tidak melakukan transformasi ekonomi, struktur ekonominya dari agribisnis ke industri dan jasa akan menjadi daerah yang tertinggal. 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Kita perlu ketahui bahwa struktur ekonomi super itu di bidang pertanian. Ada 2 memang struktur ekonomi. Struktur ekonomi berbasis pertanian dan perkebunan dan struktur ekonomi berbasis industri. Oleh karena yang harus diketahui bahwa 42% penghasilan perkebunan dan pertanian Sumbar termasuk pertanian itu menjadi bahagian dari produk domestik regional bruto yang ada di Sumbar. Kedepan yang harus kita lakukan adalah melakukan penataan kembali terhadap pertama personil kita untuk menempatkannya pada tempat-tempat yang sesuai dengan bakat dan pendidikannya. Yang kedua, perlu ditempuh upaya-upaya secara sistematis untuk tidak hanya menjadikan hutan sebagai pelindung atau sebagai sumber tangkapan air ke depan, tetapi hutan-hutan kita harus kita kelola menjadi sebuah produksi yang maksimal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kita atau meningkatkan perekonomian kita ke depan, sehingga pendapatan produk regional bruto ke depan bisa mencapai di atas 50%. Yang kedua, perlu dilakukan pelatihan, bantuan dan kerjasama dengan masyarakat kita yang berada di sekitar hutan untuk diberdayakan menanam tanaman-tanaman keras. Terima kasih. Terima kasih banyak. Demikian tadi penajaman definisi dari paslon nomor urut 3. Selanjutnya, paslon nomor urut 3. Dalam misi keempat dinyatakan secara jelas mengenai berbagai langkah yang akan dilakukan pada Provinsi Sulawesi Barat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing. Sementara dalam penjabaran kerja dinyatakan dalam One Village, One Product dan peningkatan pemberdayaan pengusaha lokal. Pertanyaannya, menurut paslon nomor urut 3, bagaimana langkah strategis dalam menerapkan program kerja tersebut dan sektor ekonomi mana saja yang menurut paslon bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan berdaya saing melalui pemberdayaan pengusaha lokal? 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Langkah strategis menuntaskan membuka daerah pertama, kita membuka daerah-daerah pertumbuhan atau daerah-daerah pertumbuhan yang sudah ada sekarang. Misalnya di Matra ada sawit, ada apa, kita harus buka minyak sawit dan bagaimana di dalam sawit itu ada ternak dan lain-lain. Kemudian di Mamuju banyak ikan, bagaimana kita mendorong investasi masuk agar supaya ada pabrik pengembangan ikan di sana. Bagaimana kita membuka pertumbuhan, meningkatkan pertumbuhan yang ada di daerah-daerah lain seperti memasak, kopi, di Palimandan ada Salur Sutra, buat kampung Sutra Mandar misalnya, dan kuliner-kuliner yang ada. Ini yang harus didorong semuanya. Pertanian yang ada, kalau tadinya hanya 1 kali panen, bagaimana didorong 2 sampai 3 kali panen. Bagaimana mendorong sulawesi seperti ini menjadi membuka hanya 4 beras, paling jamin juga di Sulawesi Barat. Yang kedua, pembukaan lapangan kerja berorientasi pada sejumlah pembangunan sentra-sentra bisnis sumber daya alam yang satu desa satu taruhlah di Pulau Limanda. Kita membuat di sini misalnya mana Kampung Sutra, kemudian di Majene apa, di
muncul apa, dan di setengah apa masalah. Ini yang harus kita bangun semua. Tentu dengan catatan harus kualitas sebagai bicaranya diperbaiki. Kemudian yang ketiga, saya silakan. Baik, dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakatan dengan mempergunakan kearifan lokal, saya kira kita tidak usah berbahasa-basi dan tidak usah terlalu tinggi, tetapi kita telah melaksanakan kearifan lokal yang digunakan di mana masyarakat kita telah diberikan pelatihan, yaitu di Masamba. Terima kasih. Terima kasih waktunya Chris, dan pasangan nomor urut 1 penajaman visi misi. Dalam misi keempat dinyatakan secara jelas di dalam naskah visi misi paslon nomor urut 1 disebutkan bahwa walaupun pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat tinggi, namun tidak mampu mengurangi jumlah penduduk miskin. Pertanyaannya, kebijakan dan program strategis apa yang akan dilakukan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi angka kemiskinan? 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Pertumbuhan ekonomi yang tidak mampu menurunkan angka kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi yang sesat. Olehnya itu, kita harus mampu mendorong untuk bisa menciptakan generasi yang rendah. Maka kita harus mampu mendorong, pertama, ekonomi real, ekonomi kelas bawah, betul-betul disentuh baik dalam bentuk APBD maupun dalam bentuk investasi, sehingga dengan demikian ekonomi real tumbuh baik di sektor pertanian, perkebunan, perdagangan. Yang kedua, ciptakan keadilan agar terjadi utamanya dalam rangka peningkatan PAD, buat retribusi yang memungut di atas, jangan memungut di bawah, sehingga dengan demikian kelas atas bisa mensubsidi kelas bawah. Yang paling bagus adalah ciptakan ekonomi yang berkeadilan. Kita umat Islam ada satu instrumen ekonomi yang kadang-kadang kita tidak laksanakan di suatu daerah. Laksanakan zakat. Zakat adalah satu bentuk keadilan ekonomi masyarakat di mana orang di atas mensubsidi orang di bawah. Dan yang paling terakhir adalah buat kebijakan pemerintah yang pro kepada rakyat, utamanya subsidi pendidikan, subsidi kesehatan. Dengan demikian beban masyarakat di sektor pendidikan dan di sektor kesehatan itu mampu berbagi dengan pemerintah. Kalau kami jadi gubernur, insya Allah kami akan lakukan ini. Masih 20 detik, silakan. Terima kasih. Saya melihat bahwa untuk peningkatan pendapatan tingkat pemerintah yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah meningkatkan seluruh produksi komoditas yang ada di daerah. Karena dengan peningkatan produksi ada peningkatan pendapatan untuk masyarakat. Terima kasih. Ya, terima kasih waktunya. Demikianlah segmen 3 penajaman visi-misi melalui pertanyaan yang diajukan oleh para panelis, dan kita akan lanjutkan untuk segmen keempat setelah jeda berikut ini.